Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saya Ciara Putri. Saya Alping Saputra Napitupulu. Saya Manik Melisa. Saya Raina Dadela. Kali ini, video yang kami bawa berjudul Negosiasi Seni Mencapai Kesepakatan. Sebuah proses mengubah konflik menjadi kolaborasi. Bisa kamu bayangkan, dua tangan yang saling menyambung sebuah jembatan? Itulah gambaran negosiasi. Dan pihak yang tadinya berjarak, akhirnya terhubung lewat sebuah kesepakatan. Sebenarnya, tanpa kita sadari, kita ini semua adalah negosiator. Coba pikirkan pagi hari kita. Siapa yang pakai kamar mandi duluan? Lewat mana kita harus jalan supaya tidak macet? Itu semua adalah bentuk kesepakatan kecil yang kita negosiasikan setiap hari. Di kantor juga sama. Rapat direksi, rapat staf, sampai penentuan harga barang dan jasa, semua melibatkan proses tawar-menawar. Bahkan interaksi sederhana antar anak dan orang tua di rumah pun, itu juga negosiasi. Jadi benar, negosiasi terjadi di semua lapisan sosial, dari yang paling sederhana sampai yang paling elit. Nah, kalau kita gambarkan, negosiasi itu seperti mesin dengan roda-roda gigi yang saling terhubung. Ada 6 elemen penting di dalamnya. Pertama, melibatkan orang, karena negosiasi selalu terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, potensi konflik. Ini hadir dari awal sampai akhir perundingan, jadi wajar kalau ada gesekan. Ketiga, pertukaran. Kita memberi dan menerima sesuatu yang bernilai. Keempat, tatap muka. Negosiasi biasanya membangun koneksi secara langsung antar pihak. Kelima, masa depan, karena kita menginginkan sesuatu yang belum terjadi. Dan yang terakhir, keenam, kesepakatan. Inilah ujung dari seluruh proses tawar-menawar tadi. Semua elemen ini saling berputar, saling menggerakkan satu sama lain, sampai akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan. Sekarang, bagaimana cara memulai negosiasi yang baik? Ada 2 tahap awal. Tahap pertama adalah persiapan, yang sifatnya internal. Di sini kita harus menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dan membangun kesiapan mental lewat relaksasi. Tahap kedua adalah pembukaan, yang sifatnya eksternal. Ada 3 sikap yang perlu kita bangun, yaitu pleasant atau menyenangkan, asertif atau tegas, dan firm atau teguh. Detailnya begini, jangan memegang barang apapun di tangan kanan saat memasuki ruangan negosiasi. Lalu jabat tangan dengan tegas dan singkat, dan jangan lupa berikan senyuman. Dalam bernegosiasi, ada 2 pendekatan yang sering berlawanan. Yang pertama, ada hard bargaining, yang dimana fokusnya pada posisi dan kemenangan mutlak, menang atau kalah. Lawan bicara dilihat sebagai saingan yang tidak bisa dipercaya, dan sikapnya bermain cerdik demi keuntungan maksimal. Lalu yang kedua, ada pendekatan soft atau soft bargaining, di mana berfokus pada hasil yang saling menguntungkan dan kriteria yang objektif. Lawan bicara diperlakukan sebagai teman dengan sikap mencari kesepakatan demi hubungan yang baik. Jadi, mana yang lebih baik? Sebenarnya keduanya punya kelemahan kalau dipakai secara ekstrim. Yang ideal adalah keseimbangan di antara keduanya. Nah, ini dia intinya. Prinsip emas negosiasi merupakan hasil sintesis dari 15 hukum negosiasi yang digambarkan seperti sebuah kompas. Di arah utara ada visi, yaitu kristalisasi visi kita, tentukan target tertinggi, dan kembangkan berbagai pilihan. Lalu di arah utara ada empati, di mana kita mengajukan pertanyaan, banyak mendengar, dan temukan apa yang sebenarnya diinginkan oleh lawan bicara kita. Lalu di arah barat ada karakter yang meliputi sikap yang jujur, adil, kooperatif, bersahabat, dan berpikirlah layaknya seekor lumba-lumba. Dan di arah selatan ada ketahanan, di mana jangan menerima tawaran pertama begitu saja dan rundingkan dengan kekuatan kompetisi jika memungkinkan. 4 arah mata angin ini jika digabungkan akan membawa kita menuju kesepakatan yang lebih matang dan juga seimbang. Sekarang bayangkan sebuah gunung es di lautan yang terlihat di permukaan hanya 10% itu adalah formalitas, tuntutan yang jelas, kebijakan dan prosedur perusahaan, sampai hitungan untung dan rugi. Tapi 90% sisanya tersembunyi di bawah permukaan air. Itulah yang disebut negosiasi dengan hati. Hasrat, keinginan terdalam, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan setiap individu. Dan justru hal-hal di kedalaman inilah yang seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif. Sebagai penutup, mari kita bayangkan 2 orang yang berjabat tangan di puncak gunung. Dengan matahari terbit di belakang mereka,
Pesannya jelas, tidak ada metode yang mutlak sempurna atau siap pakai dalam negosiasi. Yang benar-benar penting adalah bagaimana kita mengendalikan emosi diri sendiri, memahami pihak lain, dan menemukan fleksibilitas di tengah proses itu. Karena itulah jalan sejati menuju win-win solution. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.